Hai, gue Asia. Video ini adalah video pertama yang gue buat di tahun 2022. Video ini dibuat untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan gue. Simpelnya, broken home itu bisa diartikan sebagai ketidakharmonisan keluarga. Ada yang kedua orang tuanya sudah bercerai, ada pula yang kedua orang tuanya masih bersama, tapi di dalamnya tidak ada kedamaian. Well, broken home ini biasanya bisa disebabkan oleh beberapa hal. Misalnya karena kurangnya perhatian akibat orang tua yang terlalu sibuk bekerja, KDRT, ekonomi, atau permasalahan seperti perselingkuhan. Orang bilang tempat ternyaman untuk pulang adalah rumah, tapi hal ini tidak berlaku bagi anak broken home. Istilah yang paling tepat bagi anak broken home, rumah itu bagaikan neraka. Kenapa? Karena hampir setiap hari atau mungkin setiap hari ia menyaksikan pertengkaran kedua orang tuanya. Jadi kalimat atau kutipan rumahku adalah surgaku, it's bullshit. Jauh dari kata bahagia. Buat sebagian anak broken home, mungkin ada yang pernah ngerasa gak percaya diri atau ngerasa gak punya harga diri. Karena dia mikir kalau misalnya masyarakat itu melihat dia dan keluarganya itu sebagai keluarga yang berantakan. Ditambah lagi dengan label-label negatif yang diberikan setelahnya. Istilah yang gue tahu dari dulu adalah madesu, jadi masa depan suram. Istilah ini biasanya diberikan kepada anak-anak broken home karena dinilai mereka itu kurang kasih sayang, kurang perhatian orang tua, terlantar dan lain-lain. Dan hal ini seolah mendapatkan pembenaran ketika memang nyatanya ada anak-anak broken home yang lari ke hal-hal yang negatif, kayak misalnya makan narkoba atau mabok. Bahkan gue pernah baca satu kasus di mana ada anak yang melakukan bunuh diri saat kedua orang tuanya terancam untuk bercerai. Sebenarnya masyarakat menurut gue dalam hal ini bisa memandang atau memiliki kacamata yang lebih tajam gitu dalam melihat satu persoalan. Karena menurut gue anak-anak broken home ini melakukan tindakan-tindakan tersebut hanya untuk melarikan diri. Mereka ngerasa kayaknya mati lebih enak deh gitu, atau semoga nanti gue ketabrak mobil deh atau ketabrak motor terus gue mati. Mereka tuh pengen gitu melepaskan diri atau melupakan diri walaupun sifatnya cuma sementara gitu, karena mereka udah ngerasa kayak gak kuat lagi gitu ngadepin semua ini gitu. Menurut gue anak-anak broken home itu sebenarnya bukan harus dijauhi, dibuang gitu, atau dikeluarkan dari sekolah, tapi seharusnya mereka dirangkul, karena itu yang sebenarnya mereka butuhkan. Oh iya, dulu gue sempat mikir, kalau misalnya anak-anak yang belum sampai usia dewasa, itu dia belum bisa mengerti gitu, mengenai perpisahan. Jadi, gue pikir dulu mereka nggak akan ngerasain sakit yang sama seperti orang dewasa saat tahu orang tuanya berpisah. Tapi, kesimpulan ini berubah ketika gue bertemu dengan seorang anak, sebutlah namanya Bintang. Usianya dia sekarang 15 tahun dan dia tinggal di asrama yatim dan duafa. Dia cerita kalau di usia dia yang 4 tahun, ayahnya itu pergi, ninggalin rumahnya dan ninggalin desanya dia. Dia nangis jadi-jadinya. Dia berusaha buat mencoba melarang atau mencegah ayahnya buat pergi, tapi ayahnya tetap pergi. Semenjak itu dia tinggal sama ibunya selama 2 tahun. Terus sempat juga tinggal sama neneknya karena ibunya menikah lagi. Dan sampai sekarang dia udah gak pernah ketemu-ketemu lagi sama ayahnya. Pada saat dia menceritakan itu ke gue, dia nangis. Gue ngeliat muka dia emang sedih banget. Dan dia bilang sampai sekarang dia masih bisa ngerasain rasa sakit itu. Dia masih sering depresi. Dan kalau istilahnya dia itu, aku ngerasa dipaksa dewasa Kak sama keadaan. Permasalahan-permasalahan yang bakal timbul ketika orang tua bercerai adalah, yang pertama, anak dipaksa atau diminta untuk memilih tinggal dengan salah satu orang tua. Padahal haknya anak gitu untuk mendapatkan kasih sayang kedua orang tuanya. Sebaik-baiknya perceraian, gue yakin anak tersebut tidak akan mendapatkan kasih sayang yang utuh sebagaimana ketika orang tuanya bersama. Anak-anak broken home biasanya juga punya rasa irinya tersendiri.
iri melihat teman-teman yang ngumpul dengan keluarganya pas lebaran, iri ngelihat temennya sholat berjamaah di memisah bapaknya, atau sesederhana iri ketika temen lu diambilin rapotnya sementara lu enggak. Dari sini biasanya ada sebagian anak-anak yang membenci kedua orang tuanya. Kenapa? Karena mereka ngerasa jadi korban. Ya walaupun pada faktanya kalau kita mau pahamin sih mungkin ibu atau bapak kita juga menjadi korban gitu. Tapi sini dia jadi korban karena sebenarnya kalau menurut gue tuh ada kebingungan gitu antara orang tua gue tuh bercerai karena siapa? Ya dia kan berpikir bahwa orang tua gue bercerai ya karena salah dua-duanya gitu. Karena mereka gue akhirnya nggak dapet kasih sayang, karena mereka akhirnya gue terlantar, gue nggak diperhatikan. Menurut gue hal penting yang harus digarisbawahi tentang broken home adalah tidak semua broken home itu hancur. Tidak semua broken home itu lari ke hal yang negatif. Ada juga broken home yang lari ke hal-hal yang positif. Misalnya dia mencari kegiatan positif di luar atau melakukan kegiatan-kegiatan lain. Tapi gue yakin ada satu kesamaan antara broken home yang dia menang ngelewatin cobaan yang Tuhan kasih dan dia yang kalah yang endingnya terjerumus ke hal yang negatif, yaitu luka. Meskipun udah bertahun-tahun berlalu peristiwa itu, tapi nggak tahu kenapa ya, menurut gue ketika mengingat peristiwa itu tuh masih sama aja sakitnya. Kita jadi pribadi yang sensitif, yang mudah tersinggung, yang baperan. Selain itu juga kita jadi pribadi yang mudah depresi. Permasalahan lain yang biasanya juga muncul dalam anak broken home adalah rasa trauma. Trauma terhadap pernikahan, trauma terhadap laki-laki. Dia sulit sekali memiliki kepercayaan atau memberikan kepercayaan terhadap seseorang. Dia takut kalau suatu saat dia membina rumah tangga, anaknya akan mengalami hal yang sama seperti dia. Lewat video ini, gue bukan mau membuat anak-anak broken home di luar sana jadi menyalahkan keadaan, menyalahkan orang tua, apalagi menyalahkan Tuhan. Tapi gue berharap melalui video ini, kita yang sadar akan keadaan kita sendiri, kita berusaha untuk bangkit, mulai menatap ke depan, dan kita berusaha untuk menyembuhkan diri kita sendiri. Ya walaupun itu dari hal-hal sederhana atau hal-hal yang kecil. Selain Tuhan, kita yang paling tahu diri kita. Jadi yuk sama-sama belajar untuk menyayangi diri sendiri. Sedikit cerita soal broken home. Pertama kali gue menulis buku adalah soal kisah hidup gue sendiri. Begitupun dengan video yang gue buat kali ini. Bukan untuk membanggakan bahwa gue anak broken home, atau membanggakan bahwa keluarga gue tidak utuh seperti keluarga umumnya. Tapi gue pengen di sini menjadi pribadi yang lebih percaya diri. Gue punya prinsip bahwa broken home doesn't mean broken the future. Keluarga lo boleh hancur, tapi tidak dengan masa depan lo. Lo gak bisa memiliki orang tua seperti apa, tapi lo bisa memilih untuk menjadi orang tua seperti apa. Jadi diri yang terbaik, berikan yang terbaik, pilih pasangan yang baik, dan jangan buat anak-anak lo patah hati, sepatah hati lo sama orang tua lo. Buat siapapun yang masih membenci kedua orang tuanya sampai sekarang, gue cuma mau bilang, bagaimanapun mereka adalah kedua orang tua kita. Tanpa mereka, kita tidak ada. Dan percayalah kalau mereka pergi untuk selama-lamanya, kita akan tetap menangisi mereka. Terakhir gue mau bilang, jangan pernah ngerasa sendiri, karena lo punya Tuhan, lo punya diri lo sendiri, yang akan selalu ada dalam setiap keadaan apapun. Atas setiap kegetiran dan kepahitan hidup yang kita alamin, gue bilang terima kasih buat diri gue, dan terima kasih buat kalian semua yang masih bertahan sampai detik ini.